Bab 591 Arai Teleportasi Zona Spiritual. Jika saya menggunakan sugesti tengah, berapa banyak esensi darah jantung yang dibutuhkan? Zhao Feng bertanya. Guru Wei berbicara, setidaknya satu bak mandi memiliki efek. Jika Anda menggunakannya terlalu banyak, itu mungkin benar-benar menarik paus laut yang tak terbatas di dekatnya. Petik 2. Satu bak mandi, tidak masalah. Zhao Feng menjawab. Kejutan melintas di mata Guru Wei. Bak mandi esensi darah hati sepertinya tidak banyak di mata Zhao Feng. Berpikir sampai di sana, Tuan Wei memandang Zhao Feng dengan mata panas membara. Saudara Zhao, jika Anda memberi saya bak mandi esensi darah hati, saya tidak akan menagih Anda apapun untuk memperbaiki kapal. Guru Wei berkata dengan gembira. Zhao Feng mulai tertawa. Dia tidak berpikir bahwa Tuan Wei ini juga menginginkan esensi darah hati. Tuan Wei berada di tahap tengah alam inti asal kecil, dan esensi darah hati bisa sangat membantunya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan setuju. Jumlah esensi darah jantung di labu bisa memenuhi ruangan besar seukuran puluhan bak mandi. Bagaimanapun, tubuh paus laut tak terbatas yang dia bunuh sangat besar, dan status keberadaannya hampir di alam dewa kekosongan. Senyuman muncul di wajah Tuan Wei setelah Zhao Feng setuju. Keduanya kemudian mulai membahas secara spesifik perbaikan dan peningkatan kapal langit laut petir biru. Saudara Zhao, kapal ini memiliki elemen air dan petir, sangat tahan terhadap erosi, dan berspesialisasi dalam siluman. Master Wei menganalisis. Zhao Feng sangat puas dengan struktur Blue Lightning Sea Skyship. Elemen Water Lightning sempurna untuk garis keturunan es dan air dan Wind Lightning True Yuan miliknya. Kemudian kami akan mempertahankan elemen air dan petir sebagai struktur dasarnya. Guru Wei membenarkan dan kemudian mulai berbicara tentang peningkatannya. Kapal tidak perlu lebih besar. Saya tidak membutuhkannya untuk memiliki serangan yang kuat, tetapi itu membutuhkan kecepatan yang sangat cepat dan pertahanan yang kuat. Petik 2. Zhao Feng mengutarakan pikirannya. Kapal itu terutama untuk bepergian dan menyediakan ruang yang baik untuk budidaya yang tenang. Jika kita tidak memperluas kapal kita memang bisa meningkatkan kecepatan dan pertahanannya. Tuan Wei mengangguk. Setelah memastikan struktur dan jalur yang mereka tempuh, mereka membicarakan materi. Pilihan bahan juga dibagi menjadi 3 tingkatan berbeda, dan Zhao Feng memilih semua yang terbaik. Jumlah total kekayaan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapal langit laut petir biru adalah jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan Tuan Wei menghela nafas karena terkejut. Dia belum pernah melihat banyak penguasa menggunakan begitu banyak uang sekaligus, selain dari Sekte Bintang 2 atau murid alam Dewa Kekosongan. Namun, orang yang melakukannya kali ini hanyalah seorang pemuda di alam inti asal setengah langkah. Latar belakang pemuda ini mungkin tidak sederhana. Tuan Wei menjadi lebih serius. Ketika mereka keluar dari hotel, Tuan Wei menanyakan Xiao Ma tentang latar belakang dan sejarah Zhao Feng. Latar belakang majikan saya sangat misterius. Bahkan para jenius dari Tanah Suci datang untuk berbicara dengannya. Petik 2. Xiao Ma melebih-lebihkan dengan bangga. Tanah Suci spiritual. Tuan Wei menarik napas dalam-dalam dan tidak berani bersantai saat memperbaiki kapalnya. Di dalam hotel, Zhao Feng duduk dan mulai berkultivasi, menyerap aura alam mimpi kuno di dalam tubuhnya. Aura alam mimpi kuno dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan garis keturunan saya, dan memiliki aura yang mirip dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Jika aku terus menyerap ini, Zhao Feng penuh dengan harapan. Garis keturunannya sekarang 2 atau 3 kali lebih kuat daripada saat dia meninggalkan reruntuhan suci ungu. Meskipun efek aura alam mimpi kuno berkurang saat tubuh dan keadaan keberadaan Zhao Feng meningkat, Zhao Feng mulai bertahan lebih lama di dalam alam mimpi. Saya harus mendorong garis keturunan saya ke batasnya dengan menggunakan esensi darah jantung dan aura dari alam mimpi kuno sebelum menerobos ke alam inti asal. Zhao Feng punya rencana. Karena dia baru saja mencapai alam inti asal setengah langkah belum lama ini, tidak realistis untuk mencapai alam inti asal dalam waktu singkat. Selama setengah bulan berikutnya, setengah dari kapal langit laut petir biru telah diperbaiki. Setelah perbaikan selesai, lakukan peningkatan. Di tempat lain, Zhao Feng terus mengumpulkan material untuk memperkuat Ghost Corps Curse Arai, dan dia menjual sumber daya berharga dari dalam cincin logam lamanya. Sumber daya berharga yang telah menumpuk beberapa gunung mulai berkurang.
Mengupgrade kapal memakan 30-40% dari uang, sementara 60-70% lainnya dihabiskan untuk Ghost Corps Curse RI. Tuan Wei memperbaiki kapal secara gratis, tetapi peningkatannya masih membutuhkan uang. Dalam sekejap mata, Zhao Feng sudah tinggal di Istana Spiritual Lautan Void selama hampir sebulan. Selama periode waktu ini, semua masalah kecil yang mengganggu diberikan kepada Xiao Ma dan Loulan Zisui. Baik dia dan pemimpin divisi kerangka perlu memahami saat ini untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu keduanya dapat dengan jelas menghadapi pengejaran mematikan di depan mereka. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat putih, tetapi dia segera menutup matanya dan mengedarkan Yuan sejati setengah langkah untuk menyerap aura dari alam mimpi kuno. Kucing kecil pencuri muncul di bahunya dan menyerap sisa-sisa aura. Pada saat yang sama, pasangan manusia dan kucing mandi dalam tong besar berisi sari darah jantung. Dalam waktu hampir sebulan, status keberadaan dan garis keturunan Zhao Feng telah meningkat dan menjadi lebih murni. Sayangnya, efek sari darah jantung menjadi lebih lemah. Zhao Feng menghela napas. Keadaan keberadaan dan tubuhnya benar-benar sebanding dengan alam inti asal besar, dan mereka bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari penguasa berdaulat normal sekarang. Selain itu, penguatan garis keturunannya memberinya manfaat besar. Misalnya, ketika dia menggunakan teknik rahasia yang kuat sekarang, dia akan memiliki lebih banyak energi untuk melakukannya, dan fondasi keadaan keberadaannya memberinya kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Zhao Feng juga merasa bahwa indranya telah meningkat, dan True Yuan setengah langkahnya diubah pada tingkat yang lebih cepat. Pemahamannya tentang Purple Destruction Wind Lightning juga lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari ini, kapal langit laut petir biru akhirnya diperbaiki dan ditingkatkan. Zhao Feng melihat Blue Lightning Sea Sky Ship baru di danau di dekatnya. Di danau ada sebuah kapal metalik biru keabu-abuan yang tersusun rapi, dan itu mengeluarkan kilatan dingin. Itu dibagi menjadi 2 lantai, dengan dek di bagian paling atas. Dari jauh, itu tampak seperti hiu, dan memancarkan aura yang menakutkan. Zhao Feng membiarkan para pelaut masuk dan membiasakan diri dengan kapal itu. Riak tipis air dan kilat muncul di permukaan kapal, menyebabkan kapal tampak lebih misterius dan mulia. Setelah beberapa kali pengujian, kecepatan kapal meningkat 2 atau 3 kali lipat. Ini mendekati kecepatan Great Origin Core Realm sekarang. Dalam hal pertahanan, itu dapat memblokir serangan dari beberapa alam inti asal normal pada saat yang sama. Petik 2. Guru Wei berkata dan tersenyum. Zhao Feng menemukan bahwa bagian luar dan dalam kapal telah diperkuat, dan sekarang jauh lebih baik daripada kapal laut tanpa batas normal. Perasaan logam kapal menjadi lebih kuat, dan ukiran susunannya tepat dan akurat. Pada hari itu juga, Zhao Feng membiarkan para pelaut terbiasa dengannya, dan dia memberikan bak mandi esensi darah hati kepada Guru Wei. Saudara Zhao, Anda meningkatkan kapal ini hanya untuk menyeberangi lautan? Tuan Wei penasaran dengan latar belakang Zhao Feng. Jika itu adalah orang normal, mereka dapat dan akan menggunakan lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya sebenarnya harus menyeberang ke negeri lain. Petik 2. Zhao Feng berkata, maksudmu kau akan meninggalkan wilayah tanah suci bela diri sejati dan memasuki tanah suci lain? Tuan Wei terkejut. Sangat jauh untuk menyeberang ke negeri lain. Saudara Zhao, karena kamu tahu beberapa jenius dari tanah suci, mengapa kamu tidak menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan segera pergi ke tanah suci lain? Anda akan dapat menghemat lebih banyak waktu. Petik 2. Tuan Wei berkata dengan heran. Dari sudut pandangnya, latar belakang Zhao Feng tidak sederhana, dan dia bahkan mungkin terkait dengan tanah suci spiritual. Arai teleportasi zona spiritual? Hati Zhao Feng tergerak. Dia tiba-tiba teringat garis unik di peta. Jika saya benar, garis-garis itu adalah susunan teleportasi jarak jauh. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Namun, saya mendengar bahwa ada harga yang mahal untuk menggunakannya, dan hanya sejumlah orang yang memiliki hak untuk melakukannya. Master Wei menambahkan, terima kasih. Zhao Feng punya rencana baru. Tujuannya terlalu jauh. Jika dia bisa menggunakan arai teleportasi zona spiritual, dia akan menghemat setidaknya setengah dari jumlah waktu yang dibutuhkan. Zhao Feng segera mencari-cari dan akhirnya menemukan 2 jenius dari tanah suci. Jiang Fan dan Chen Yilin berada di kamar tamu terhormat Istana Spiritual Lautan Void ketika mereka melihat Zhao Feng. Arai teleportasi zona spiritual?
Jiang Fan dan Chen Yilin saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala dengan tegas. Bahkan kita tidak memiliki akses ke arah teleportasi zona spiritual. Kamu harus tahu bahwa tuanku adalah penatua tanah suci, dan Tuan Jiang Fan bahkan lebih kuat. Petik 2. Kata Chen Yilin yang tinggi dan kurus meminta maaf. Maksudnya, bahkan dengan latar belakang mereka hanya bisa menggunakan susunan teleportasi normal. Susunan teleportasi normal dapat mengirim satu orang kemana saja di antara istana spiritual Lautan Void yang berbeda dan bahkan ke tanah suci spiritual, tapi itu terbatas pada anggota inti dari tanah suci. Kami harus mendapatkan izin senior kami saat melakukan itu. Petik 2. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Zhao Feng tidak terkejut dengan hasilnya, dia masih agak kecewa. Dia bukan anggota tanah suci, dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan susunan teleportasi normal untuk melakukan perjalanan antara istana spiritual Lautan Void. Selain itu, keduanya tidak memiliki banyak hubungan dengan Zhao Feng, jadi mereka tidak benar-benar ingin membantunya. Aku akan pergi kalau begitu. Zhao Feng meninggalkan ruang tamu di bawah tatapan tanpa emosi dari dua jenius dari tanah suci. Meskipun Zhao Feng ini berbakat, dia tidak memiliki latar belakang atau senior yang kuat di belakangnya. Masa depannya pasti tidak akan berinteraksi dengan kita. Petik 2. Chen Yilin tersenyum. Jiang Fan menghela nafas. Jika mereka berusaha, akan ada sedikit harapan. Tetapi mereka tidak berpikir Zhao Feng memiliki cukup potensi, oleh karena itu mereka tidak peduli dengannya. Bab 592 Penyergapan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan kamar tamu, tidak terkejut dengan hasilnya. Itu logis bahwa dua jenius tanah suci tidak ingin membantunya, tetapi dia masih ingin mencoba peruntungannya. Zhao Feng kemudian menghubungi Xiao Ma dan Loulan Zisui saat dia kembali ke hotel. Kapten, hampir semua sumber daya yang Anda inginkan telah dikumpulkan, dan batu kristal primal yang Anda peroleh dari menjual sumber daya Anda telah digunakan untuk membeli bahan yang Anda butuhkan. Xiao Ma mengeluarkan daftar itu dan mencatatnya satu persatu. Saat membeli dan menjual barang, Xiao Ma menggunakan koneksinya sementara Loulan Zisui mengawasi prosesnya. Oke, kita akan pergi dalam waktu 3 hari. Zhao Feng memutuskan. Istana spiritual Lautan Void adalah titik penyetokan ulang peringkat tinggi, jadi semua persyaratannya telah terpenuhi. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Ma, ini hadiahmu. Zhao Feng melemparkan cincin interspesial ke Xiao Ma, dan jantungnya berdegup kencang ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya. Terima kasih, Kapten. Xiao Ma membungkuk beberapa kali dengan rasa terima kasih. Selain tumpukan batu kristal primal, ada juga satu tong esensi darah jantung. Tumpukan batu kristal primal sebanding dengan dia bekerja selama beberapa tahun, dan tong esensi darah jantung adalah sesuatu dari mimpinya. Xiao Ma menatap Zhao Feng dalam-dalam sebelum dia pergi. Dengan laras esensi darah jantung ini, keadaan keberadaannya akan meningkat pesat. Selama dia mengambil langkah ini, hidupnya akan berubah selamanya. Di dalam ruangan, apakah tidak ada harapan sama sekali untuk menggunakan arah teleportasi zona spiritual? Zhao Feng mulai berpikir, itu adalah perjalanan yang panjang untuk melakukan perjalanan ke seluruh wilayah tanah suci spiritual. Dia memperkirakan akan memakan waktu belasan tahun jika perjalanannya lancar. Namun, jika dia menggunakan arah teleportasi zona spiritual, lebih dari separuh waktu itu akan diselamatkan. Sayangnya, keduanya dari tanah suci tidak akan membantu Zhao Feng. Token berwarna ungu muncul di tangan Zhao Feng, token suci ungu. Ada hubungan antara Purple Saint Token dan Purple Saint Ruins. Dia bisa membuka jalan ke reruntuhan menggunakan token itu, dan token itu sendiri mengandung kekuatan yang tidak biasa. Purple Saint Token dapat digunakan 3 kali. Saya sudah pernah menggunakannya. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan merasakannya. Aura di sisi lain dari Purple Saint Token sudah sangat lemah. Itu karena jaraknya sangat jauh, dan dimensi itu sendiri kehilangan kekuatan atau dia bisa membuka jalan kembali ke reruntuhan. Meskipun zona Kepulauan Seribu mengalir dan zona Kepulauan Tianlu bersebelahan, kekuatan Rosein Partial Ungu saat ini mungkin tidak cukup. Untungnya, Zhao Feng tidak memiliki niat untuk kembali ke reruntuhan suci ungu. Senior Ungu Sein, tujuan saya terlalu jauh dan saya perlu menggunakan arah teleportasi zona spiritual di tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng mengirimkan gumpalan informasi ini.
Kesulitan membuka koneksi sangat besar dan akan menyia-nyiakan Purple Saint Partial Spirit dan kekuatan dimensi, tetapi bertukar informasi tidak membutuhkan banyak energi. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Apa terjadi sesuatu di reruntuhan suci ungu? Alis Zhao Feng berkerut. Setelah separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, desahan datang dari Purple Saint Token. Zhao Feng, pergilah ke True Martial Secret Land dan temukan seseorang bernama Duan Muking dengan Purple Saint Tokenku, tapi aku tidak tahu apakah orang itu masih hidup atau tidak. Jika ya, maka dia pasti akan membantu Anda. Dia bisa dipercaya. Petik 2. Tanah suci bela diri sejati? Duan Muking, bagus. Zhao Feng sangat gembira. Dia hanya bertanya pada Purple Saint Partial Spirit dengan iseng, dia tidak benar-benar memiliki harapan. Siapapun yang terkait dengan roh parsial roh ungu dan masih hidup hari ini bukanlah sosok yang sederhana. Saudara Zhao Feng, reruntuhan suci ungu baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Suara Zhao Yufei terdengar melalui Purple Saint Token. Keduanya dapat menghubungi satu sama lain melalui Purple Saint Token, tetapi mereka tidak dapat berbicara terlalu lama karena jaraknya terlalu jauh dan beban pada Purple Saint Token dan dimensi dari Purple Saint Ruins akan menjadi besar. Pada saat yang sama, di lantai 3 istana berharga di reruntuhan Saint Ungu. Seorang wanita muda berjubah ungu duduk di depan kunci kristal. Gadis berbaju ungu memiliki kulit seputih salju yang berkilau, dan dia tampak anggun seperti dewi. Yufei, sepertinya garis keturunan ras spiritualmu akan segera bangkit. Meskipun energi mental Anda belum mencapai alam inti asal, Anda masih dapat mengubah Yuan sejati setengah langkah murni. Anda akan segera dapat menyempurnakan Yuan sejati sepenuhnya. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata, sungguh luar biasa untuk memperbaiki Yuan sejati tanpa energi mental seseorang mencapai alam inti asal. Meskipun ada beberapa contoh hal ini terjadi, itu baik dari keberuntungan besar, atau dari memberikan kultivasi kepada orang lain, yang sebenarnya tidak dapat dimurnikan oleh mereka dan sebaliknya akan berada dalam keadaan tersegel. Di sisi lain, Zhao Yufei mampu memurnikan dan memurnikannya sendiri. Ras spiritual digolongkan sebagai salah satu yang terbaik bahkan di antara 10.000 ras kuno. The Purple Saint Partial Spirit menganggukkan kepalanya. 3 hari kemudian, di dekat salah satu pintu masuk istana spiritual Lautan Void, bocah itu akhirnya keluar dan bersiap untuk pergi. Laporkan ini ke Penatua ketiga. Sepasang sosok yang terlihat normal di dekatnya berkomunikasi melalui rasa spiritual. Sosok-sosok ini terlintas dalam sekejap mata. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng dan kelompoknya terbang keluar dari istana spiritual Lautan Void. Zhao Feng mengangkat tangannya, dan kapal langit laut petir biru yang baru muncul dan melepaskan tekanan yang kuat. Aura yang sangat kuat, kapal itu berkualitas sangat tinggi. Petik 2. Banyak orang berbalik di dekat pintu masuk sementara Zhao Feng memimpin para pelaut ke dalam kapal. Bagian dalam Blue Lightning Sea Sky Ship elegan dan tampak seperti hotel kelas atas. Selain itu, kekuatan dan pertahanan materialnya kuat. Lowland Zisui dan teman-temannya masuk dan mulai bekerja. Setelah menyerap esensi darah jantung, keadaan keberadaan banyak pelaut mendekati setengah langkah asal inti realem, dan mereka bahkan memiliki lebih banyak potensi. Lowland Zisui dengan mudah menembus ke peringkat Lord sejati tahap akhir. Zhao Feng duduk di kabin kapten yang dihias dengan baik dan memesan. Riak air dan kilat muncul di permukaan kapal langit laut petir biru saat melesat melewati penghalang istana spiritual Lautan Void dan kelautan tak terbatas. Ikuti mereka. Seorang tetua yang mengenakan kemeja polos dan 2 penguasa mengejar mereka. Penatua yang mengenakan kemeja adalah penatua ketiga dari Gun Cloud Pavilion. 2 penguasa di sampingnya telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal kecil, dan mereka semua sangat cepat. Selama sebulan terakhir, sesepuh telah memobilisasi kekuatan Pavilion Awan Gun dan memerintahkan beberapa orang untuk menunggu di daerah ini. Bocah, Pavilion Gun Cloud telah mengepung segala sesuatu dalam jarak puluhan mil. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Petik 2. Sovereign Lord yang mengenakan kemeja meraung saat dia mengejar kapal secepat kilat. Di dalam Blue Lightning Sea Sky Ship, darah semua pelaut mendidih saat mereka merasakan tekanan dari Great Origin Core Realm. Sepertinya dia telah menyatu dengan alam dan menjadi satu dengan dunia. Kecepatan apa? The Sovereign Lord hanya bisa mendekat perlahan sementara 2 Sovereign lainnya tidak bisa menyusul.
Bocah ini benar-benar menggabungkan esensi darah jantung ke dalam kapal? Benar-benar sia-sia. Petik 2. Ekspresi Sovereign Lord menjadi marah dan matanya menjadi lebih dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua Small Origin Core Realm Sovereign tingkat menengah menyerang dari depan setelah Blue Lightning Sea Skyship terbang pada jarak tertentu. Bocah, tetap di sini. Kedua Small Origin Core Realms tingkat menengah menyerang dan menyebabkan gelombang mengaum. Bam, bam, boom. Cangkang logam dingin dari Blue Lightning Sea Skyship masih halus dan dingin. Tidak ada kerusakan yang terjadi padanya. Pertahanan kapal ini sangat kuat. Kedua Sovereign mendecakkan lidah mereka dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba menghentikannya. Meskipun serangan mereka tidak dapat benar-benar mengancam kapal langit laut petir biru, tidak sulit untuk mengurangi kecepatannya. Hahaha, kalian berdua, hentikan kapal itu. Petik 2. Sovereign Lord yang mengenakan kemeja tertawa liar. Alasan utama dia mengejar Zhao Feng adalah karena esensi darah jantung. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng masih memiliki kapal langit laut petir biru bermutu tinggi di atasnya. Bahkan Pavilion Gun Cloud, klan bintang 1 puncak, tidak memiliki banyak kapal dengan kualitas seperti itu. Menguasai. Pemimpin divisi kerangka muncul dari dalam lapisan kabut gelap. Selama sebulan terakhir, kekuatan pemimpin divisi kerangka telah meningkat pesat setelah menggunakan esensi darah jantung dan tulang kristal gelap mistik. Ding, ding, ding. Pemimpin divisi kerangka menerima beban dari 2 serangan Small Origin Core Realms dan tidak terluka sama sekali. ZZZ. Pemimpin divisi kerangka tertawa saat mengulurkan tangannya dan mengirim gelombang paku tulang ke arah 2 penguasa. Kedua penguasa terpaksa mundur, dan salah satunya terluka ringan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Budidaya kepala divisi kerangka mendekati tahap akhir dari alam inti asal kecil, dan tulangnya telah diperkuat ke tingkat yang baru, mampu mengabaikan serangan dari alam inti asal kecil yang normal. Menambahkan pada fakta bahwa itu telah menggabungkan 9 tulang yin yang mematikan ke dalam tubuhnya, kekuatan pertempuran pemimpin divisi kerangka telah melampaui tahap akhir Small Origin Core Realm dan hampir sebanding dengan Great Origin Core Realm. Selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Zhao Feng melihat bahwa ketiganya di belakang mereka sedang mengejar. Dia mengibarkan bendera hitam dan 100 mayat terkutuk muncul di udara. Kabut gelap langsung menyebar sejauh 4 atau 5 mil dan melepaskan kutukan yang mengejutkan. Kedua penguasa merasa tidak nyaman ketika kabut menyentuh mereka, dan tangan putih kering yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak bisa mereka lihat mencakar tubuh mereka dan merobek daging mereka. Jiwa dan energi dari kedua penguasa terus terkuras, dan penguasa yang terluka merasa lebih buruk. Seolah-olah ada hantu yang melekat padanya. Teknik hantu energi mental, 10.000 dewa labirin hantu. Api merah di mata pemimpin divisi kerangka berkedut dan melepaskan ilusi ketakutan dan kepanikan ke dalam Ghost Corps Curse Arai. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam, dan kabut membentuk lingkaran demi lingkaran yang menjebak kedua penguasa berdaulat. Arg! Kedua Sovereign merasa pusing dan melepaskan jeritan saat ketakutan menguasai ekspresi mereka. Orang bisa melihat kulit dan darah mereka mulai membusuk. Bab 593 Kekuatan Garis Darah. Ketika semua 100 hantu membentuk susunan, kekuatan naik ke tingkat yang baru. Bahkan paus laut yang tak terbatas pun terbunuh olehnya. Pada titik ini, kabut gelap telah membentuk api hantu, yang memaksa kedua penguasa menjadi putus asa ketika api itu dilengkapi dengan teknik hantu energi mental pemimpin divisi kerangka. Seseorang harus menghadapi kekuatan kutukan yang mengerikan ketika mereka jatuh ke Ghost Corps Curse Arai. Kulit dan daging dari kedua penguasa mulai membusuk sementara energi dan jiwa mereka terkuras. Ekspresi penguasa berdaulat yang mengejar dari belakang berubah secara dramatis saat dia melihat apa yang terjadi, dan dia melepaskan auranya. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng masih memiliki gerakan membunuh yang mematikan. Zhao Feng tidak menggunakan langkah ini melawan bajak laut segitiga logam atau bahkan dalam pertempuran melawan pemimpin bajak laut Great Origin Core Realm. ZZZ. Setelah Ghost Corps Curse Arai ini membunuh 100 Sovereigns, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka bahkan lebih bersemangat daripada Zhao Feng sendiri. Bagaimanapun, semua mayat secara pribadi dimurnikan olehnya. Void Sky Demonic Stab. Senjata Earth Grade yang digabungkan dengan tubuh pemimpin divisi kerangka ditembakkan.
Sebuah hantu tulang perak gelap yang besar melintas di udara, dan tampaknya menerobos ruang itu sendiri saat menembus salah satu penguasa yang membusuk. Teriakan datang dari dalam Arai, dan tubuh Sovereign berubah menjadi genangan darah. Pada waktu bersamaan, selamatkan aku! Penguasa lainnya dikelilingi oleh tangan putih kering yang mencapai tubuhnya. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam dan mengarahkan kekuatan Arai, dan segera, penguasa lainnya berubah menjadi genangan darah juga. Hanya dalam waktu singkat, dua Small Origin Core Realms tingkat menengah telah mati dari Ghost Corpse Curse Arai. Energi dan esensi dari dua penguasa diserap oleh Ghost Corpse Curse Arai. Adegan ini membuat tulang dari tiga penguasa yang mengejar menjadi dingin. Bocah, beraninya kau membunuh sesepuh dari Pavilion Gun Cloud. Tetua ketiga dari Pavilion Awan Gun menekan keterkejutan di hatinya. Dia mengubah lingkungan dengan aura Great Origin Core Realm saat dia menyerbu ke arah Blue Lightning Sea Skyship. Dua Sovereign lainnya berada di Small Origin Core Realm tahap akhir, jadi mereka tidak lemah. Istirahat. Tetua ketiga dari Pavilion Awan Gun mengulurkan telapak tangan yang menyebabkan segala sesuatu dalam jarak 10 mil bersenandung. Telapak tangan terus menabrak Ghost Corpse Curse Arai. Kabut gelap yang dibentuk oleh Ghost Corpse Curse Arai menjadi lebih redup. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam dan menciptakan lebih banyak kabut gelap dari dalam barisan. ZZ, Ghost Corpse Curse Arai ini tidak seperti dulu. Apa menurutmu itu akan mudah rusak? Petik 2. Tubuh pemimpin divisi kerangka berderak saat 9 tulang yin yang mematikan bergabung kembali ke tubuhnya. Itu kemudian menggunakan teknik rahasia dan berubah menjadi raksasa tulang yang menyala. Suara mendesing. Raksasa tulang yang menyala menyebabkan nyala api yin dan kematian bersiul dengan setiap aksinya, yang masih melengkapi Arai mayat hantu. Selama sebulan terakhir, tulangnya diperkuat setelah menyerap esensi darah jantung dan bergabung dengan tulang kristal gelap mistis. Kekuatan bertarungnya lebih kuat dari tahap normal Small Origin Core Realms. Selain itu, saat ini ia mendapat dukungan dari Arai dan teknik rahasianya. Orang tua, ambil telapak tanganku. Raksasa tulang yang menyala melepaskan api yang mendominasi saat itu menyodorkan telapak tangan ke arah tetua ketiga dari Pavilion Awan Gun. Ledakan keras terdengar di atas Ghost Corpse Curse Arai, dan gelombang kejut melahap semua yang ada di dekatnya. Kapal Blue Lightning Sea Sky di bawah jatuh dan jatuh ke laut. Pemimpin divisi kerangka mundur beberapa langkah. Itu jelas memiliki sedikit kerugian, tapi kegembiraan di matanya meningkat. Memikirkan kembali bagaimana ia tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadap Lord Husu, itu hanya setengah tahun sejak itu dan kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang begitu besar. Kalian berdua tahan kerangka itu, aku akan membunuh bocah itu. Tuan yang berdaulat memerintahkan. Dia tahu bahwa Zhao Feng, yang mengendalikan Ghost Corpse Curse Arai, adalah titik kritis. Bagaimanapun, ancaman susunan itu terlalu besar dan pemimpin divisi kerangka lebih sulit dibunuh daripada Zhao Feng. Selama aku membunuh bocah itu dan mengambil rampasan perang, aku bisa menghabisi kerangka itu. Mata Tuan yang berdaulat bersinar. Lord Sovereign berbelok di sekitar kepala divisi kerangka dan menyerang Zhao Feng, yang berada di tengah Ghost Corpse Arai. Pemimpin divisi kerangka tidak menghentikannya, sebaliknya, itu hanya bentrok dengan dua penguasa alam inti asal kecil tahap akhir yang datang ke arahnya. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah berhasil menekan keduanya dengan bentuk raksasa tulangnya yang menyala. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat dia melambaikan bendera Arai, memanggil naga kabut untuk berbenturan dengan penguasa yang berdaulat. Lord Sovereign mengulurkan telapak tangannya dan kekuatan kutukan hancur bahkan sebelum itu mendekatinya. Namun, ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia terus menggunakan kekuatan kutukan untuk menabrak Tuan yang berdaulat. Tangan kering dan putih transparan membungkus tubuh penguasa yang berdaulat dan terus menjangkau ke dalam tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Bahkan seseorang sekuat dia, yang telah mencapai alam inti asal besar, tidak bisa mengabaikan efek kutukan. HMPH, kekuatan kutukan bisa masuk kemana saja. Ini bukan hanya serangan energi mental sederhana. Petik 2. Zhao Feng membiarkan Sovereign Lord menyerang. Setelah kekuatan kutukan memasuki tubuhnya dan tidak sembuh pada waktunya, bahkan seseorang di alam inti asal besar tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, pasti ada perbedaan besar dibandingkan dengan paus laut yang tak terbatas. Aku hanya butuh 10 napas untuk membunuh bocah ini dan aku masih bisa mundur tanpa cedera.
Sang Sovereign Lord berpikir, dia yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Zhao Feng dalam 10 napas. Dia bahkan bisa melakukannya hanya dalam 4 atau 5. Sayap angin dan petir, sepasang sayap berwarna ungu tiba-tiba mengental di belakang punggung Zhao Feng, menyebabkan kecepatan dan kelincahannya meningkat. Bayangan-bayangan tertinggal bersama dengan penutup asap hitam. Indra orang luar akan dibatasi di dalam Ghost Corps Curse Eye, tetapi Zhao Feng tidak memiliki batasan ini yang dikenakan padanya. Dia dan pemimpin divisi kerangka tahu susunan itu serta mereka tahu tangan mereka sendiri. Anak nakal yang licik. The Sovereign Lord meraung dan mengirim hantu telapak tangan hijau melintasi beberapa ratus yard, menggunakan serangan jarak jauh. Namun, reaksi dan kelincahan Zhao Feng sangat cepat, dan dia memiliki keuntungan di lanskap, jadi dia berhasil menghindari beberapa serangan. Riak air muncul di tubuh Zhao Feng. Ledakan, ledakan. Serangan itu diperlambat dan dihentikan saat mendarat di tubuh Zhao Feng. Meskipun dia sedikit terluka, keturunan airnya segera menyembuhkannya. Garis keturunan yang sangat kuat. Ekspresi Tuan yang berdaulat berubah saat dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Zhao Feng. Keadaan dan tubuh Zhao Feng lebih kuat daripada alam inti asal besar yang normal, dan garis keturunannya telah meningkat pesat selama setengah tahun terakhir. Dia memiliki Wings of Wind dan Lightning untuk kecepatan dan serangan, dan dia memiliki Water Bloodline untuk pertahanan dan pemulihan. Dengan bantuan Ghost Corps Curse Eye, Zhao Feng mampu menahan Sovereign Lord untuk beberapa napas. Namun, pada akhirnya, alam inti asal besar masih menjadi penguasa yang berdaulat, dan dia segera mendorong Zhao Feng ke daerah tertentu. Segel gelap langit mistik, sebuah telapak tangan hijau tua berukuran setengah mil panjangnya menyelimuti lokasi Zhao Feng. Wajah Zhao Feng menjadi merah saat sayap angin dan petir serta keturunan airnya ditekan. Lututnya mulai menekuk dan tubuhnya mulai bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa keberadaan dan tubuhnya bahkan lebih kuat dari alam inti asal besar yang normal, dan bahwa keturunan airnya memiliki pertahanan yang kuat, dia pasti sudah hancur. Hahaha, berat, menyerah. Petik 2. Tuan yang berdaulat tertawa terbahak-bahak. Tuan yang berdaulat adalah Tuan yang berdaulat. Jika dia bahkan tidak bisa menjatuhkan alam inti asal setengah langkah, maka dia tidak akan memiliki wajah yang tersisa sama sekali. Perubahan ilahi roh air, mata Zhao Feng menjadi tajam saat tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Sebuah cahaya tiba-tiba menyatu dengan Zhao Feng dan mengubah tubuhnya menjadi bentuk cair, menyebabkannya berombak seperti air. Serangan mengerikan dari Sovereign Lord yang mendarat di Zhao Feng sepertinya melewati cairan. Ekspresi Sovereign Lord berubah, kondisi cair. Bocah ini bisa memahami teknik rahasia air yang begitu dalam? Petik 2. Perubahan ilahi roh air adalah teknik yang sangat mendalam bahkan di sekte spiritual bulan murni, dan sulit bagi orang untuk berhasil mengolahnya. Di bawah keadaan perubahan ilahi roh air, Zhao Feng dapat berubah menjadi cairan sesaat, dan dia hampir tak tertandingi dalam pertahanan. Sosok Zhao Feng tiba-tiba bangkit dan menjadi dewa roh air. Setiap tindakan Zhao Feng sepertinya bisa membalikkan lautan saat kekuatannya naik ke tingkat yang baru. Zhao Feng mengabaikan serangan penguasa yang berdaulat dan melontarkan pukulan yang menghancurkan kekuatan yang membatasinya. Pada saat ini, perubahan ilahi roh air Zhao Feng telah melampaui yang dari Penatua Suiyun sejak saat itu. Ini terutama karena status keberadaan dan garis keturunannya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mampu melakukan teknik itu dengan lebih mudah. Dengan kilatan cahaya, raksasa air itu turun dari langit. Dua alam inti asal kecil tahap akhir sedang ditekan oleh pemimpin divisi kerangka, dan mereka dilemahkan oleh kekuatan kutukan. Kedua penguasa yang disergap langsung dibunuh. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Zhao Feng memiliki kemampuan untuk datang dan membunuh mereka saat dia menghadapi alam inti asal besar. Tapi ini kenyataan. Zhao Feng sepenuhnya mengabaikan serangan Tuan yang berdaulat. Bab 594 Penampilan Pengawal Kematian. Melihat bahwa Small Origin Core Realm Sovereign tahap akhir lainnya akan dibunuh oleh Zhao Feng, tetua yang mengenakan kemeja itu meraung, berat. Tetua ketiga dari Pavilion Awan Gan berteriak, dan matanya melotot. Dari 4 penguasa yang dia bawa, 3 sudah mati. Tebasan teknik gelap langit mistik? Tetua ketiga dari Pavilion Awan Gan meledakkan Yuan sejatinya, mengembunkan pedang hijau gelap setengah transparan yang tampaknya merupakan hukuman dari surga itu sendiri karena menjadi satu dengan alam dan menebas ke arah Zhao Feng. Kekuatan mengerikan dari serangan ini menyebabkan langit dan bumi bergetar.
Yang lain yang hadir, termasuk pemimpin divisi kerangka dan penguasa lainnya, merasakan hati mereka melompat. Raksasa roh air yang telah berubah menjadi Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Tubuh raksasa roh air beriak dan segera menjadi pingsan. Itu hampir dipotong menjadi dua. Luka raksasa roh air kemudian mulai pulih. Dalam keadaan ini, daging Zhao Feng bisa berubah menjadi keadaan setengah cair. Dia hampir abadi dengan kecepatan pemulihannya yang mengerikan. Zhao Feng menerima pukulan dari tetua ketiga secara langsung saat dia menyerang menuju alam inti asal kecil tahap akhir. Water Spirit Giant mengirimkan dorongan yang membuat Small Origin Core Realm tahap akhir mengeluarkan darah. Perubahan ilahi roh air Zhao Feng saat ini adalah versi lengkap, tidak seperti ketika dia berada di reruntuhan suci ungu. Tidak hanya dia memiliki pertahanan yang kuat, setiap tindakannya juga penuh kekuatan. Selanjutnya, penguasaan Zhao Feng atas perubahan ilahi roh air telah melampaui tahap akhir penatua alam inti asal kecil Sui Yun. Ini karena, selama setengah tahun terakhir, keadaan keberadaan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis karena esensi darah jantung dan aura dari alam mimpi kuno. Itu bahkan lebih kuat dari alam inti asal besar yang normal, dan kekuatan garis keturunannya telah berubah beberapa kali. Dasar yang kuat dari kekuatan kehidupan dan garis keturunan mampu mempertahankan perubahan ilahi roh airnya. Elder ketiga dari Gun Cloud Pavilion meraung karena dia hanya bisa menyaksikan Small Origin Core Realm tahap akhir terakhir jatuh ke dalam serangan penjepit dari Water Spirit Giant dan raksasa tulang yang menyala. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sama-sama menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih kuat dari alam inti asal kecil tahap akhir normal. Riak air Zhao Feng menerima serangan lain dari tetua ketiga Pavilion Awan Gan secara langsung, yang mampu memaksa alam inti asal kecil terakhir menjadi putus asa. Small Origin Core Realm terakhir mati karena serangan gabungan Zhao Feng dan kepala divisi kerangka. Mayatnya larut menjadi genangan air dan darah di Ghost Corps Curse Arai. Setelah menyerap energi dan esensi dari 4 penguasa berturut-turut, kekuatan kutukan mencapai tingkat yang menakjubkan. Ekspresi Elder ketiga Gun Cloud Pavilion berubah secara dramatis saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia terlihat sangat kesepian saat dia melayang di atas asap. Perubahan ilahi roh airku hanya bisa bertahan paling lama 10 napas lagi. Sosok Zhao Feng melintas saat dia melompat ke arah tetua ketiga dari Pavilion Awan Gan. Tentu saja, bahkan dalam keadaan ini, dia hanya bisa bertarung melawan Great Origin Core Realm, dia tidak bisa benar-benar mengancam seseorang. Zhao Feng melambaikan bendera Arai dan mengarahkan kekuatan kutukan dari Ghost Corps Curse Arai. Udara yang menakutkan dari kematian, yin, dan kebencian membanjiri tetua ketiga Pavilion Awan Gan. Wanita jalang licik, tetua ketiga melambaikan tangannya dan menghancurkan asap dari waktu ke waktu. Namun, wajahnya mulai memutih dan tubuhnya menjadi tidak nyaman. Tubuhnya telah terkikis cukup lama sekarang, dan kekuatan hidup dan energinya habis lebih cepat dan lebih cepat. Menggunakan kesempatan ini, raksasa roh air dan raksasa tulang yang menyala bekerja sama dan melakukan serangan balik. Ledakan, ledakan, bam. Ketiga ahli bentrok dalam Ghost Corps Curse Arai. Beberapa napas kemudian, sosok pemimpin divisi kerangka mundur saat api yang memancar dari tubuhnya semakin redup. Raksasa roh air Zhao Feng juga menjadi sedikit redup, tetapi wajah tuan yang berdaulat seputih kertas dan tubuhnya sedikit gemetar. Ratusan dan ribuan tangan putih yang tak terlihat, kering, dan putih merogoh tubuhnya dan meraih kekuatan hidup dan jiwanya. Sejak awal pertempuran, Sovereign Lord berada dalam kondisi lemah, dan dia masih terluka akibat bentrokan saat itu. Melihat lebih dekat ke arahnya, kulitnya mulai menua. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas pendek, dia sepertinya telah berusia 10 tahun. Orang tua, karena Ghost Corps Curse Arai, kau kehilangan banyak umurmu. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tertawa puas saat wajah penguasa yang berdaulat menjadi abu-abu, dan kulitnya mulai membusuk, memungkinkan lebih banyak kekuatan kutukan untuk memasuki tubuhnya. Jalang, Pavilion Gun Cloud tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Meskipun tetua ketiga masih mengutuk, sudah ada ketakutan di kedalaman matanya. Setelah mengatakan itu, dia mengedarkan yuan sejatinya dan memaksa kedua lawannya mundur. Detik berikutnya, sosok tuan yang berdaulat sudah terbang. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat penguasa yang berdaulat tersandung setelah terbang beberapa mil dan mengeluarkan seteguk darah.
Tuan, kekuatan kutukan telah memasuki lelaki tua itu, dan dia sekarang sangat lemah. Kami hanya selangkah lagi untuk membunuhnya. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan agak enggan. Akan sangat bermanfaat jika Ghost Corps Curse Arai mampu melahap esensi dari Great Origin Core Realm. Aku tahu, tapi itu masih realem inti asal hebat yang sedang kita bicarakan. Zhao Feng samar-samar menggelengkan kepalanya saat keadaan cairnya menjadi padat lagi, dan dia menjadi pucat. Zhao Feng hanya bisa mempertahankan teknik rahasia perubahan ilahi roh air untuk waktu yang terbatas karena harga untuk menggunakannya sangat berat. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam dan menyingkirkan Ghost Corps Curse Arai dengan puas. Segalanya berjalan jauh lebih lancar daripada pertarungan melawan Tuan Husu. Yang terpenting, Zhao Feng bahkan tidak menggunakan garis keturunan matanya. Kombinasi Zhao Feng dan kepala divisi kerangka, bersama dengan bantuan Ghost Corps Curse Arai, sekarang dapat menekan Sovereign Lord yang normal. Keduanya bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu setengah tahun yang lalu. Zhao Feng kembali ke kapal langit laut petir biru dan memesan. Dalam pertempuran barusan, segelintir penguasa, termasuk penguasa yang berdaulat, telah menarik perhatian banyak ahli. Benar-benar pertempuran, beberapa penguasa mati. Petik 2. Siapa di kapal itu? Mereka berhasil membunuh begitu banyak sesepuh dari Pavilion Gun Cloud. Pavilion Gun Cloud adalah salah satu kekuatan teratas di sekitar sini. Petik 2. Karena mereka masih agak dekat dengan istana spiritual Lautan Void, banyak ahli menyaksikan keseluruhan proses. Kapal langit laut petir biru melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat, yang bahkan penguasa normal tidak bisa mengejar. Dalam sekejap mata, kapal yang telah membunuh beberapa sesepuh dari Pavilion Gun Cloud menghilang. Meski pelakunya sudah pergi, kabar ini masih mengejutkan beberapa pulau dalam kurun waktu setengah bulan. Pavilion Awan Gun adalah salah satu klan bintang 1 puncak, dan kekuatan mereka hanya di bawah sekte bintang 2. Karena fakta bahwa itu terjadi belum lama ini, Pavilion Awan Gun menggunakan semua kekuatan mereka dan memberikan hadiah pada kapal langit laut petir biru. Pada hari tertentu, setengah bulan kemudian, sosok gelap dan diam terbang di sepanjang lautan dan menyebabkan segala sesuatu di dekatnya menjadi sunyi senyap. Binatang yang tak terhitung jumlahnya dalam 1000 mil gemetar ketakutan. Seolah-olah tenggorokan mereka telah dipegang oleh dewa kematian. Pakar dan penguasa terdekat merasakan hati mereka melompat. Sosok tinggi dan gelap itu memberikan segala sesuatu di dekatnya perasaan kematian bagi jiwa mereka. Maksud dari Kaisar Kematian pernah ada di sini. Sosok tinggi dan gelap melayang di dekat istana spiritual Lautan Void. Sosoknya kemudian menghilang saat dia melangkah ke istana spiritual Lautan Void. Aura yang menakutkan. Penjaga Sovereigns di pintu masuk merasakan punggung mereka menjadi basah oleh keringat dingin. Sosok misterius itu kemudian meninggalkan istana spiritual Lautan Void beberapa saat kemudian dan menuju ke sebuah pulau. Kecepatannya hampir 10 kali lebih cepat dari biasanya Great Origin Core Realms. Daerah Songheng, pekarangan penting Anjungan Awan Gun, di dalam istana besar. Tetua ketiga menghela nafas panjang saat dia memaksa keluar darah hitam yang membusuk dari tubuhnya. Untungnya, klan kita memiliki metode untuk melawan kutukan hantu mayat. Ekspresi tetua ketiga lemah tapi bahagia. Jika hal-hal diseret keluar selama beberapa hari lagi, kutukan akan memasuki tulangnya. Setelah itu, bahkan jika dia memiliki seluruh kekuatan Pavilion Awan Gun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Anda adalah tetua ketiga dari Gun Cloud Pavilion? Suara dingin dan serak sepertinya terdengar dari jurang. Kamu, tulang tetua ketiga dingin, dan jiwanya hampir terbang ketakutan. Sosok tinggi, yang tampak seperti perwakilan dari kematian itu sendiri, muncul di hadapannya, dan sebuah tangan yang tertutup asap hitam dengan ringan mencengkeram leher tetua ketiga. Tolong, bantu aku. Tetua ketiga jatuh ke dalam ketakutan yang tak terbatas, dan tangan yang tertutup asap hitam tampaknya menjadi sabit kematian karena menekan Yuan sejatinya. Jangan, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan semuanya untukmu. Petik 2. Elder ketiga dari Gun Cloud Pavilion gemetar dan tidak bisa melawan sama sekali. Jiwa dan hidupmu bukan milikmu lagi. Sosok jangkung itu mengejek, dan suaranya yang serak membuat tetua ketiga jatuh ke dalam keputusasaan total. Tangan lain dari sosok tinggi ditempatkan di atas kepala tetua ketiga, dan pikirannya menjadi hitam saat dia jatuh pingsan. Pembaca hati jiwa. Gumpalan kegelapan transparan mengalir ke jiwa tetua ketiga, tetapi dia tidak bereaksi.
Seolah-olah dia telah memasuki kondisi vegetatif. Beberapa saat kemudian, Elder ketiga dari Gun Cloud Pavilion jatuh ke tanah. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sana, tetapi sebuah suara sepertinya bergumam di dimensi jiwa, pengejaran kematian baru saja dimulai. Lari, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa berlari. Saya hanya berharap Anda tidak terlalu lemah. Bab 595 Medan Perang Bintang 2. 2 bulan kemudian, di lautan tak terbatas. Kapal langit laut petir biru melewati lautan dengan kecepatan hampir secepat alam inti asal besar. Perjalanan selama 2 bulan terakhir sangat mulus, dan setelah esensi darah jantung digabungkan ke dalam kapal langit laut petir biru, auranya menyebabkan binatang di dekatnya menghindarinya. Selain itu, bajak laut tidak dapat melakukan apapun kepada Zhao Feng dan teman-temannya karena kapal mereka terlalu lambat dibandingkan dengan kapal langit laut petir biru, dan mereka tidak berani menyerang kapal dengan kualitas seperti itu. Kapten, setelah 2 bulan, kita akhirnya sampai di tepi zona Kepulauan Seribu Mengalir. Kami akan memasuki zona pulau berikutnya. Petik 2. Loulan Zisui melaporkan. Para pelaut semuanya membaik setelah waktu 2 bulan. Dengan pembersihan esensi darah hati, keadaan keberadaan mereka dan fondasi mereka lebih kuat, dan kultivasi mereka semua terutama pada tingkat dewa sejati tahap akhir. Keadaan keberadaan sejumlah kecil pelaut bahkan mendekati alam inti asal setengah langkah. Tujuan selanjutnya, Tanah Suci Bela Diri Sejati. Suara Zhao Feng terdengar di seluruh kapal langit laut petir biru. Tanah Suci Bela Diri Sejati. Hati para pelaut bergetar, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tanah Suci Bela Diri Sejati adalah salah satu dari 3 tanah suci spiritual di dalam Laut Chang. Seseorang harus tahu bahwa setiap tanah suci spiritual mengendalikan beberapa ratus zona pulau. Saya tidak berpikir bahwa tujuan Kapten adalah Tanah Suci Bela Diri Sejati. Dengan kemampuan Kapten, kita mungkin bisa tinggal di Tanah Suci. Pada saat itu, kami juga bisa terbang tinggi. Petik 2. Para pelaut berdiskusi. Tanah Suci Bela Diri Sejati. Loulan Zisui menarik napas dalam-dalam, dan berbagai warna melintas di matanya. Zhao Feng dan Loulan Zisui kemudian mulai memeriksa peta. Tanah Suci Bela Diri Sejati berada di tengah-tengah area itu. Kami masih harus melewati puluhan zona pulau untuk mencapainya. Petik 2. Kata Loulan Zisui, lusinan zona pulau itu sangat jauh. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki kapal langit laut petir biru, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Untuk penguasa normal, jarak antara 2 zona pulau sudah sangat jauh. Zona Kepulauan Azure, zona Kepulauan Tianlu, zona Kepulauan Seribu Mengalir, dan kami akan memasuki zona pulau baru. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Tanpa sadar, dia semakin jauh dari benua bunga Azure. Dia masih ingat bagaimana agama iblis bulan merah mulai aktif kembali sebelum dia pergi. Tepat pada saat ini, gelombang udara kematian datang dari dalam 10.000 hantu mutiara, dan itu cukup untuk mengejutkan penguasa normal. Pemimpin divisi kerangka, Anda telah berhasil. Senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia memasukkan rasa spiritualnya ke dalam 10.000 mutiara hantu. Selama beberapa bulan terakhir, pemimpin divisi kerangka berada dalam pengasingan karena menyerap esensi darah jantung dan tulang kristal gelap mistik, mencoba menerobos ke alam inti asal kecil tahap akhir. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menerobos di tengah perbudakan. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Jika itu masih di benua bunga Azure atau tempat normal lainnya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam inti asal kecil tahap akhir? Hehe, diperbudak. Pemimpin divisi skeletal, Anda membuatnya terdengar seperti Anda tidak terlalu bersedia. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan. Pemimpin divisi kerangka muncul di depan Zhao Feng, dan aura Small Origin Core Realm tahap akhir bahkan lebih kuat dari yang lain dari kultivasi yang sama. Bagaimanapun, ketua divisi kerangka telah menyerap 2 barel esensi darah jantung dan bergabung dengan tulang kristal gelap mistik. Pertahanannya jauh lebih kuat daripada yang lain di Small Origin Core Realm tahap akhir. Sekarang, setiap serangan dari seseorang di bawah Great Origin Core Realm tidak akan membahayakan pemimpin divisi kerangka sama sekali. Aku bahkan bisa bertarung melawan mereka yang ada di Great Origin Core Realm tanpa dihancurkan sama sekali. Jika saya memiliki Ghost Corps Curse Arai, peluang saya untuk benar-benar menang lebih tinggi. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka merasa lebih percaya diri, dan itu tidak waspada seperti yang dihadapi Zhao Feng.
Pemimpin divisi kerangka secara naluriah memeriksa Zhao Feng, dan itu melompat ketakutan oleh apa yang dilihatnya. Aura keberadaan Zhao Feng seperti binatang buas, dan pemimpin divisi kerangka merasa seolah-olah sedang menghadapi paus laut yang tak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah menjadi satu ketidakpercayaan. Menurut tebakannya, keadaan keberadaan Zhao Feng sudah mendekati tahap puncak Great Origin Core Realm. Meskipun Zhao Feng sebenarnya tidak memiliki kultivasi dari alam inti asal besar, keadaan keberadaannya telah melampaui kebanyakan pembudidaya. Selain itu, kekuatan garis keturunan Zhao Feng juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia menggunakan esensi darah jantung dalam jumlah besar, dia seharusnya tidak bisa berkembang begitu cepat. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan fondasi yang kuat, Tru Yuan setengah langkah Zhao Feng melebihi orang lain yang memiliki kultivasi yang sama, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketua divisi skeletal, apakah ada yang ingin kau katakan? Zhao Feng tersenyum. Keadaan keberadaannya jauh lebih kuat daripada pemimpin divisi kerangka, oleh karena itu tekanan yang terakhir tidak berpengaruh padanya. Sesuatu untuk dikatakan? Tentu saja tidak. Pemimpin divisi kerangka menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan memberitahu Zhao Feng untuk mengubah statusnya sebagai budak dan mungkin merevisi jumlah tahun yang harus diikuti Zhao Feng. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa auranya sama sekali tidak menekan Zhao Feng. Garis darah dan tubuhnya terlalu kuat. Pemimpin divisi skeletal, penguatan Ghost Corps Curse RI akan diserahkan padamu. Zhao Feng tidak keberatan memeras setiap ons dari nilai kerangka pemimpin divisi. Pemimpin divisi kerangka kembali ke mutiara 10.000 hantu dengan ekspresi menangis. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menghela napas panjang. Dia mampu menghentikan pemimpin divisi kerangka untuk saat ini. Semuanya karena aura alam mimpi kuno. Selama 2 bulan terakhir, Zhao Feng telah berulang kali memasuki alam mimpi kuno, dan dia sekarang bisa menahan 40 atau 50 napas di dalam. Saat aku mencapai 100 napas, aku akan mencoba berjalan-jalan. Zhao Feng punya tujuan. Dengan penguatan tubuh dan garis keturunannya, dia menyadari bahwa efek aura realem mimpi kuno menurun. Di masa lalu, setiap gumpalan aura akan membuatnya merasa seolah-olah dia semakin kuat, tetapi sekarang dia perlu menyerap setidaknya selusin gumpalan untuk merasa seperti sedang membuat kemajuan. Dia hanya bisa menggunakan kuantitas untuk menebusnya. Ini sama dengan esensi darah jantung. Namun, jika berita tentang keberadaan seseorang hampir mencapai puncak Great Origin Core Realm dari puncak True Lord Rank hanya dalam setengah tahun, itu akan mengejutkan dunia. Beberapa hari kemudian, kapal Blue Lightning Sea Sky memasuki zona pulau berikutnya. Ketika kapal melewati salah satu pulau, surga bumi Yuan Qi bergetar, dan suara pertempuran menyebar ke seluruh langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di dalam Blue Lightning Sea Sky Ship merasa ada sesuatu yang salah. Gangguan itu terlalu besar, seolah-olah sedang terjadi pertempuran besar-besaran. Ini mungkin pertempuran antara Sekte Bintang 2, kata seorang pelaut tua. Pertempuran antara Sekte Bintang 2? Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan situasi di dalam pulau itu. Suara mendesing. Zhao Feng melompat ke udara dan membuka mata spiritual Tuhannya untuk melihat ke kejauhan. Mata spiritual dewa memungkinkan indranya meningkat. Medan perang membuat hati Zhao Feng bergetar. Para ahli dari Sekte Bintang 2 menghancurkan pegunungan dan menciptakan gelombang pasang di laut. Yang lebih menakutkan adalah dia merasakan kekuatan luar biasa dari Raja Realem Dewa Kekosongan. Mereka seperti dewa saat mereka mengguncang medan perang. Zhao Feng bahkan tidak berani menggunakan mata spiritual Lordnya untuk melihat terlalu dekat jika dia dirasakan oleh Raja Realem Dewa Kekosongan. Ayo cepat keliling pulau ini. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia memesan. Dia tidak keberatan mengambil jalan jauh untuk menghindari pertempuran antara Sekte Bintang 2 ini. Kekuatan Sekte Bintang 2 terlalu menakutkan. Mereka bisa menguasai selusin benua bunga Azure. Suara mendesing. Kapal Blue Lightning Sea Sky mencoba yang terbaik untuk berkeliling pulau. Pulau itu berukuran sama dengan benua bunga Azure, dan sekarang telah menjadi medan perang bagi Sekte Bintang 2. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Munculnya agama setan bulan merah secara teknis adalah bentrokan antara Sekte Bintang 2 juga. Kapten, ada kelompok yang mendekat dari depan. Laulan Zisui tiba-tiba berseru. Zhao Feng melihat lebih dekat dan melihat lebih dari selusin kapal terbang dari depan.
Kapal terbesar bahkan sedikit lebih baik dari kapal langit laut petir biru. Ada beberapa ratus ahli, semuanya setidaknya di peringkat Lord sejati. Ini mungkin bala bantuan dari salah satu sekte bintang 2. Cepat kelilingi mereka. Sudah terlambat. Suara Laulan Zisui penuh kepanikan. Lebih dari selusin sosok terbang keluar dari kapal di depan, masing-masing di alam inti asal, dan 2 di antaranya adalah penguasa berdaulat. Alam inti asal besar tahap akhir. Ekspresi Zhao Feng berubah. Seseorang harus tahu bahwa Lord Husu hanya berada di Great Origin Core Realm tahap awal, mungkin paling mendekati Great Origin Core Realm tahap menengah, sedangkan 2 pendatang baru ini berada di Great Origin Core Realm tahap menengah dan yang terakhir, Stage Great Origin Core Realm. Zhao Feng merasakan aura menakutkan lain dari dalam kapal terbesar dan memperkirakan bahwa pemilik aura ini setidaknya berada di setengah langkah alam Dewa Void. Sekelompok dari Sekte Bintang 2 mengepung kapal langit laut petir biru. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Laulan Zisui berubah secara dramatis. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Hati Zhao Feng penuh dengan kepahitan. Dia tidak berpikir bahwa mereka masih akan terlibat dalam pertempuran antara Sekte Bintang 2 pada akhirnya. Ayo menyerah saja, Zhao Feng berkata sambil menyembunyikan auranya dan membuat dirinya terlihat seperti alam inti asal setengah langkah normal. Semua orang di dalam Blue Lightning Sea Skyship menahan napas. Senior, kami hanya pengusaha yang lewat, kami tidak ingin memasuki pertarungan antar sekte. Laulan Zisui, yang lebih menawan, pergi berdiskusi. Hahaha, pengusaha, zona Kepulauan 5 Gunung telah kacau selama beberapa ratus tahun dan semua pulau di dekatnya adalah medan perang. Tidak pernah ada pengusaha yang berani lewat sini. Petik 2. Great Origin Core Realm tahap akhir berkulit hitam mengejek. Kami dari zona Kepulauan 1000 mengalir, kami tidak tahu situasinya di sini. Laulan Zisui menjelaskan. Diam, turunkan mereka. Petik 2. Penatua berkulit hitam itu mencibir dan melambaikan tangannya, dan beberapa ahli menghentikan kapal langit laut petir biru. Namun, sesepuh berkulit hitam terkejut ketika dia melihat bahwa orang dengan kultivasi tertinggi adalah Zhao Feng, hanya setengah langkah dari alam inti asal. Oleh karena itu, dia hanya menghentikan kapal dan menempatkan Zhao Feng dan teman-temannya ke sebuah aula kecil di dalam kapal mereka.